Berbicara merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh setiap orang. Karena berbicara merupakan salah satu sarana untuk berkomunikasi antara satu orang dengan orang lain. Dan juga berbicara merupakan salah satu sarana untuk mengekspresikan diri. Saya Anissa Fitria Lestari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Surabaya Angkatan 2023 akan membagikan salah satu pengalaman hidup saya yang mungkin bisa menjadi salah satu kisah inspiratif bagi teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Seperti yang sudah saya singgung di awal, di sini saya akan membagikan satu pengalaman hidup saya. Pengalaman hidup apa sih yang akan saya bagikan? Di sini saya akan membagikan salah satu pengalaman hidup saya ketika melewati masa-masa COVID-19. Corona merupakan salah satu virus yang pertama kali muncul di Wuhan, Cina pada bulan November 2019 dan merupakan salah satu virus yang tergolong sangat mudah dalam penyebarannya. Seperti yang kita ketahui sendiri, bahwa COVID-19 telah merubah banyak kehidupan di berbagai dunia, di berbagai negara di belahan dunia. Beberapa kehidupan di berbagai bidang yang bisa kita rasakan adalah di bidang ekonomi, di bidang sosial budaya, dan juga di bidang pendidikan. Misalnya saja di bidang ekonomi, perubahan yang bisa dirasakan adalah beberapa orang harus bekerja dari rumah, dan tidak sedikit pula dari mereka yang terkena PHK sebagai salah satu dampak dari menurunnya pendapatan di beberapa perusahaan. Dan di bidang ekonomi, perubahan yang bisa kita rasakan adalah adanya pembelajaran jarak jauh, pembelajaran dari rumah, atau yang biasa kita sebut dengan daring. Mungkin beberapa dari siswa ataupun mahasiswa merasa bahwa dengan adanya daring membawa dampak negatif ataupun dampak positif bagi diri mereka sendiri. Bagi anak-anak yang merasa bahwa dirinya adalah introvert, merasa daring membawa dampak yang positif bagi mereka. Kok bisa ya? Mungkin anak-anak yang introvert merasa bahwa mereka tidak perlu bersosialisasi di luar. Mereka bisa menghasilkan karya di rumah. Mereka bisa menulis, membuat cerita, membuat sebuah novel, membuat lagu, belajar musik, belajar merajut, belajar memasak. Karena kegiatan tersebut tidak memerlukan banyak interaksi di luar. Namun bagi anak-anak yang ekstrovert, merasa bahwa dengan adanya daring dapat membawa dampak negatif bagi mereka. Karena apa? Karena mereka merasa terkungkung, mereka merasa seperti di penjara. Mereka tidak boleh bermain keluar, mereka tidak boleh melakukan kegiatan sosial di rumah. Namun bagi saya, dampak apa yang saya rasakan ketika melewati era COVID-19? Sebenarnya, era COVID-19 membawa dampak positif dan dampak negatif bagi diri saya sendiri. Dampak positif apa sih yang saya rasakan? Bagi diri saya, ketika era COVID-19, saya merasa saya dapat mengenali diri saya sendiri. Saya dapat mengetahui potensi apa sih yang saya miliki, dan saya dapat belajar dengan lebih dalam dari potensi yang saya miliki. Seperti misalnya, di era COVID itu saya pernah belajar menulis, belajar merajut, dan juga belajar memasak. Karena saya lemah sekali dalam memasak dan saya diberikan kesempatan untuk berada di rumah lebih lama, jadi saya memanfaatkan hal tersebut untuk belajar memasak.
Dan saya merasa bahwa ketika COVID-19 itu saya lebih banyak di rumah dan saya lebih banyak merasakan kebersamaan dengan keluarga saya. Saya bisa berkumpul dengan ibu saya, dengan bapak saya, dengan kakak-kakak saya, dengan sepupu saya juga. Saya bisa bertukar cerita lebih banyak dengan mereka. Karena sebelumnya ketika SMP saya banyak melakukan kegiatan di luar, jadi sangat sedikit sekali waktu yang saya miliki untuk bisa bercerita dengan keluarga saya. Dan selain dampak positif, ada dampak negatif juga yang saya rasakan. Apa itu? Saya tidak bisa berinteraksi dengan teman-teman SMA saya. Saya memiliki sedikit waktu untuk bisa bercerita dengan mereka, untuk bisa membagi pengalaman hidup saya dengan mereka. Selain itu, saya merasa dengan adanya daring, saya merasa susah untuk menyerap suatu ilmu. Iya, saya bisa membaca suatu buku sendiri di rumah. Saya bisa mencari suatu informasi lewat media sosial, lewat internet. Namun saya merasa berbeda rasanya ketika belajar di rumah dan juga belajar di sekolah. Saya merasa bahwa saya lebih mudah memahami suatu ilmu ketika saya berada di sekolah. Itu dampak negatifnya. Dan dampak negatif lain yang saya rasakan adalah saya menjadi sedikit malas. Saya menjadi lebih sedikit malas. Karena ketika itu yang saya lakukan adalah bangun tidur kesiangan. Yang saya pikirkan adalah hanya absen dan tugas saya selesai tanpa harus memahami materi yang diberikan oleh guru. Dan ketika itu saya sangat menyukai dengan yang namanya drama Korea. Jadi saya sudah malas, ditambah lagi adanya drama Korea membuat saya menjadi sangat pemalas. Saya sangat minim sekali dalam membuka buku untuk belajar. Saya membuka buku itu hanya ketika mengerjakan tugas ataupun ketika disuruh oleh guru untuk merangkum atau sebagainya. Nah, ketika itu saya lebih banyak menghabiskan waktu saya untuk scroll TikTok, untuk menonton drama Korea yang pada saat itu memang sedang digandrungi oleh muda-mudi di Indonesia. Saya merasa bahwa itu salah satu dampak negatif yang saya rasakan. Selama hampir 2 tahun saya terkungkung di rumah. Saya hanya bisa melakukan sedikit interaksi dengan teman-teman saya di SMA. Saya merasa saya tidak bisa mengeksplorasi diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengembangkan kemampuan saya lebih jauh. Karena jujur, saya suka kegiatan di rumah, tapi saya juga sangat suka kegiatan di luar rumah. Saya suka berorganisasi, saya suka melakukan kegiatan yang berhubungan dengan diskusi dengan teman saya. Jadi saya merasa ketika adanya COVID-19 itu membuat diri saya seperti kehilangan sedikit arah. Saya jadi lupa caranya berinteraksi dengan orang lain. Saya jadi lupa caranya bagaimana berbicara di depan umum. Itu saya lupa. Dan alhamdulillahnya pada akhir kelas 11 semester 2 akhirnya COVID-19 mulai mereda dan diizinkanlah pembelajaran di sekolah. Dan itu saya merasa sangat senang sekali karena saya bisa bertemu dengan teman-teman saya, berinteraksi dengan mereka dan melakukan banyak kegiatan. Walaupun ketika itu saya hanya bisa mengikuti satu organisasi dan hanya memiliki beberapa kegiatan di organisasi tersebut. Menurut saya ketika itu sangat kurang. Tapi saya bersyukur sudah bisa merasakan pengalaman di SMA, mengikuti sebuah organisasi
bersosialisasi dan juga mengikuti beberapa perlombaan. Itulah sedikit terpaksa tentang pengalaman hidup saya yang mungkin dapat menjadi kisah inspiratif bagi teman-teman sekalian. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.